Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati Kepala Bapelitbang Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati teman-teman pejabat struktural di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, dan perwakilan penerima juga dari SD, SMP yang berkesempatan hadir pada acara siang hari ini pada penyerahan secara simbolis bantuan Satgas Pendidikan bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah, serta para pejabat fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Puji syukur selalu kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, mengiringi acara penyerahan secara simbolis bantuan Satgas dari Satgas Pendidikan sumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Sholawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, pengikutnya yang syafaatnya kita lakukan di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, bahwa anggaran pendidikan itu selalu menjadi perhatian utama dari pemerintah, tidak ada yang selain itu. 20% dari anggaran pendapatan belanja negara, pendapatan belanja daerah itu diusahakan itu untuk kegiatan pendidikan. Ini sungguh luar biasa bagaimana dari pemerintah utamanya menginginkan agar pendidikan di Indonesia itu dapat mengalami kemajuan. Bapak Ibu sekalian, tentu saja tidak hanya dari sumber daya manusia pendidikannya, tapi juga dari sarana prasarananya. Kalau pendidikan, sumber daya manusia pendidikan yang unggul itu tapi tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang ada, tentu saja yang kita akan ketinggalan, di mana potensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan berkembang. Tentu saja kita yang mengawaki dalam arti Bapak Ibu sekalian dan mendidik generasi muda, mendidik generasi emas, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, tentu saja butuhkan kiprah dari Bapak Ibu semuanya, dari sejak sekolah SD sampai sejak sekolah SMP. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian ngajar di SD, tapi kalau SD kayaknya berbagi baik. SD saja diulang anak-anak ulangi. Kalau TK, SD dan lain sebagainya, sungguh benar usaha dari Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mendidik dari segi pengetahuannya, tapi juga dari segi perilaku budi kemengerti Bapak Ibu sekalian, yang sekarang kadang-kadang sudah terkikis dengan adanya degradasi zaman. Dulu itu kita ada sekolah yang namanya
pendidikan budi pekerti khusus Oh itu iya iya. ya, dengan orang tua bagaimana kita itu Aku bosok sering cari jowo ngecek injil samudahan bapak injil orang terus madang bapak begitu lah saya ini Ya. bapak harus balik bapak Ya. harus ini sekarang terjadi seperti itu bapak Banyak balik lagi. kapan Pilih mana bapak seperti itu. kalau kita dulu enggak bapak mau duri kapan Kelas lima. bapak kalau rawuh kapan dan lain sebagainya bapak samudahan dereng itu saya ini bapak Ustaz turun pak begitu bisa itu mau lewat di tempat apa namanya mau lewat di depan bapaknya aja sama ibunya derek laku ya itu monggo gitu Kena orang. itu yang sebetulnya Beka. saya itu bapak ibu sekalian Campur. karena sudah tertitis dengan di garasi dengan YouTube Tujuan. Kena iya. Awas. lihatnya lihatnya drakor drama Korea itu sambil kerajaan panganan itu anak-anaknya dikasih HP terus pokok dan lain sebagainya kan itu sudah tidak mungkin bapak ibu sekalian sekarang sudah itu saya bapak ibu sekalian itu cucu saya nah ini karena saya itu sudah punya cucu gitu bilangnya apa ya itu sama orang tuanya anjay ini coba kayak mama anjay kaget ya anjay singkatannya apa itu ya binatang apa gitu ya karena apa ya karena apa YouTube-nya yang apa terus karena apa kelas 4 SD kelas apa kelas 4 usia tahun dan sebagainya sudah dikasihkan HP bukan apa-apa bapak ibu sekalian meringankan orang tua sehingga tidak rela terus dolanan dewi aku yang punya kesibukan sendiri lihat drama Korea lihat telenovela dan sebagainya sebetulnya itu yang apa namanya masuk di dalam jiwa kita untuk kemudian hari bapak ibu sekalian sekarang kalau kita itu bapak ibu sekalian kalau kita diberi tahu nasihat kepada orang tua itu bapak kita dulu zaman kita itu paling diam sambil jawab bapak bu oh bapak ibu saya sekarang bapak ibu sekalian ditanya kudu sesuk begini bukan ojo bilang bapak itu kuno itu zaman disik saya ini zaman itu kemajuan saya itu sekali orang pasti berani membantah karena seperti itu bapak ibu maka Suaranya mantap pendidikan sebentar sono gitu. pekerti itu yang sangat penting di dalam kita melakukan pendidikan jangan lupa bapak ibu sekalian memang pendidikan pekerti itu sudah tidak ada mungkin atau tidak ada dalam kurikulum pelajaran tapi perlu diselingi adalah terus menerus agar hormat pada orang tua hormat sama guru hormat sama saudara hormat sama tetangga dan sebagainya ini yang perlu dilakukan secara terus menerus bapak ibu sekalian bahwa bantuan apa namanya sarana prasarana ini memang untuk apa namanya sarana untuk apa mempermudah pembelajaran dari bapak ibu sekalian termasuk juga meja kursinya ini sungguh luar biasa sangat bagus satu orang dari satu meja gitu. Kalau dulu berentek tiga apa namanya mejanya jadi satu panjang terus kursinya jadi satu juga panjang ada yang isi dua ada yang isi tiga kan rata-rata biasanya dua sekarang satu-satu kayak meja universitas bentuknya begini satu-satu jadi sekarang sudah modelnya bagus-bagus banget dan kuat-kuat banget termasuk juga sarana-sarana yang lainnya yaitu seperti apa namanya layar TV yang bisa apa pakai apa istilahnya
ambil sampah itu kecil ya, itu kantor bupatinya kalah itu lebih besar itu di kabupaten di SD SMP ya, tidak ada di 35 SMP perwakilan yang lainnya nanti disusul. SD SMP. Mungkin akan berdasarkan dari jumlah SMP-nya juga banyak. 75 ini baru terdistribusi selalu berapa? 35 masih kurang 40 ya, kurang 40 lagi. Semoga saja nanti bisa dapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi tahun 2025 semoga saja, termasuk kalau bantuan Februari itu seluruhnya SD belum juga masih banyak. Jadi ada SD yang belum dapat bagian, belum dapat bagian. Kalau itu berarti seluruh SMP semuanya sudah, yang SD belum, masih separuh. Jadi yang semua baru, yang lain masih lama-lama ya, bukan dibagi separuh berapa kelas ya. Gitu. Saya pikir dibagi kelas-kelas berapa kelas. Contoh SD ini 2 kelas, SD yang anu 2 kelas, SD ini jadi terbagi. Gitu, sama seperti itu. Belum seluruh semuanya. Ya sebenarnya saja sambil bertahap Bapak Ibu sekalian. Namun pada intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Karena kita berupaya dari pemerintah berupaya agar dapat meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana belum semuanya dapat menempuh pendidikan yang diinginkan. Karena kita itu masih ada angka putus sekolah itu masih banyak di Banjarnegara. Maka kita kemarin mewisuda berapa orang itu, ratusan orang ya, itu berapa 900-an orang itu dari kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Itu kita usahakan dengan usaha-usaha dari masyarakat dan juga bantuan dari Basnas dan lain sebagainya. Ini harapannya apa? Agar angka putus sekolah itu semakin lama semakin kecil. Tentu saja kita maklumi Bapak Ibu sekalian, SMA terbatas, SMP juga terbatas, dan juga penduduknya juga menyebar di mana-mana di kecamatan-kecamatan. Contoh saja, kalau kita masuk SMA dari SMP, SMA-nya adanya di Wanayasa, umpamanya contohnya adanya cuma satu, ada sistem zonasi yang diterima lingkup saja, lingkup situ. Ada yang daerah kecamatan yang belum mempunyai SMA, sekolah SMA, tidak zonasinya jauh kalah dengan zonasi yang ada di lingkungan SMA, tidak masuk Bapak Ibu sekalian. Adanya SMA-nya di mana? Agak jauh-jauh. Lah sekarang problemnya kalau swasta itu muncullah pembiayaan. Kedua untuk ongkos transportasi, maka orang kalau tidak mempunyai pembiayaan, jadinya apa? Putus sekolah. Angka putus sekolah semakin meningkat karena tadi ada sistem zonasi yang mana di orang-orang yang jauh dari lokasi pendidikan itu tidak dapat masuk karena lokasinya tidak ada pendidikan. Ini menjadi konflik bagi kita semuanya. Maka saya minta kepada kepada kepala dinas pendidikan dan juga kepada sekretaris daerah agar membantu pembiayaan dari orang-orang yang angka putus sekolah, orang-orang yang anak-anak yang putus sekolah dengan pendapatan dari orang tua yang kurang mampu, ini agar dapat dibiayai oleh pemerintah. Itu harapan
angka putus sekolah itu sudah semakin, kalau putus sekolahnya semakin baik ya gimana sistem pendidikan kita, gimana sumber daya manusia kita untuk ke depan kalah bersaing dengan teman-teman yang lain di kota besar, teman-teman yang lain di mancanegara, Bapak-Ibu sekalian. Kadang kita itu senang bekerja. Contoh Bapak-Ibu sekalian, kami itu sebetulnya dari program pemerintah itu membutuhkan 1.000 orang tenaga kerja dari lulusan SMK, 1.000 orang untuk dikirim ke Korea, dikirim ke Korea Selatan. Saya kemarin ke Korea Selatan bertemu dengan gubernur Sukses Budu di Korea Selatan sana. Hasil kesepakatan saya waktu itu, saya mewakili Pak Gubernur di sana, itu diputuskanlah bahwa Korea Selatan mau menerima itu lulusan SMK sebagai tenaga kerja di Korea Selatan sejumlah 1.000 orang per tahun. Syaratnya Bapak Ibu sekalian, syaratnya bahwa yang bersangkutan itu harus kuliah sambil bekerja gratis, dan kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Kalau bekerja tidak mau, sananya tidak mau, jadi tidak mau. Mintanya adalah bekerja atau kuliah sambil bekerja, yaitu kuliahnya 3 hari, itu sisanya sampai dengan Sabtu itu adalah bekerja. Itu jadi sisanya seperti itu. Kalau nanti anaknya tidak mau kuliah, Provinsi Jawa Tengah didenda. Waduh, ini saya kok itu kena denda kalau tidak mau kuliah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dimungkinkan bahwa orang-orang yang bekerja di Korea Selatan itu pulang itu mempunyai tenaga terampil, mempunyai ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Bukan hanya uangnya saja, gajinya yang besar yang lari ke sini untuk bangun rumah, untuk beli tanah, dia melakukan itu, beli tanah, beli rumah, bangun, baru terus hidupnya susah lagi kan itu. Maka mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja, untuk mandiri di Indonesia. Kalau tidak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan didenda. Waktu denda ini kan itu sekian juta untuk ini ya susah seperti itu. Kita sanggupi bahwa siapa saja yang ke sana harus kuliah dan bekerja. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang Indonesia itu di sana terkenal rajin, terkenal tentang sumber daya manusianya itu dipokok-pokok rajin, semangat, lembur, dan sebagainya. Sehingga di sana itu adalah tenaga kerjanya nomor 1. Itu jadi nomor 1 dibanding dengan negara Malaysia, negara Filipina. Kalau Filipina katanya terkenal malas dan sebagainya. Jadi sudah ada kategori lah. Di Indonesia tenaga kerjanya rajin dan mau belajar. Lah yang menjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian, gajinya di sana itu 22 juta. Ya, lulusan SMK sekitar 22 jutaan. Nah, habis itu Bapak Ibu sekalian, senangnya tidak untuk kuliah. Itu kuliah pada bayarnya gratis Bapak Ibu sekalian. Tapi senangnya itu lembur. Karena kalau sudah tidak lembur itu dapatnya sekitar 30 sampai 35 juta per bulan. Itulah. Jadi orang ini itu kepinginnya lembur itu, kuliah diabaikan. Dan ini tidak mau dari pemerintah sana. Pulang ke Indonesia dapat uang, ya dapat ilmu pengetahuan agar dapat apa? Dapat mengembangkan diri sendiri di waktu di Indonesia, mempunyai tidak sebagai tadi pekerja, tapi bisa menjadi wirausaha yang memperkerjakan orang. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Senjata itu baru 2 orang. Saya tanya,
Cikus Patung, mus piye kok gitu program kenapa nggak jalan gitu itu malah yang datang baru dua diomongkan gitu diomongkan kemana-mana sih. Syarat yang kedua, nah ini syarat yang kedua adalah bisa bahasa Korea. Orang datang sedikit nanti di sana, oh papanya kalau aku saya mempunyai apa dasar seperti iso I miss you, seperti baik I love you, dasar kan itu, iya terus I want to miss you, dalam waktu sekitar 3 bulan 4 bulan itu apa bahasa Korea di sana. Tapi kan harus mempunyai bahasa kita apa namanya dijaga 1000 sampai kemarin itu diturunkan Bapak Ibu sekalian tahun 2024 itu diturunkan jadi 100 orang sejak loro 2 orang. Sisanya Bapak Ibu sekalian pada untuk bekerja dan untuk kuliahnya gratis, kerjanya itu gaji koyo angel teman untuk itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan apa perlu Bapak Ibu sekalian nanti apa namanya ini kan dari tingkat SD, tingkat SMP itu maka keahlian yang diperlukan di samping pengetahuan juga apa namanya di samping apa teman ada keahlian dan keterampilan yang dimiliki perilaku Bapak Ibu sekalian, perilaku yang baik. Jadi sekarang musimnya tawuran, sudah SMP bully-bulian, sudah SMA tawuran, itu terjadi Bapak Ibu di YouTube. Maka mari kita bina Bapak Ibu sekalian anak-anak kita dari sejak usia dini, usia PAUD, usia TK, usia SD, SMP agar perilakunya menjadi perilaku yang baik sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tanpa bimbingan perilaku, tanpa bimbingan yang terus-terus perilaku pasti akan lecet karena kehidupan zaman yang terus-terus dari apa namanya peradaban yang semakin meningkat dan apa budaya yang merusak yang tidak bisa kita filter orang tua maupun guru itu masuk ke anak didik murid kita semuanya, sehingga perlu diawasi, dilakukan apa namanya pelajaran budi pekerti, sopan santun dan lain-lain seperti itu. Sebetulnya inti utama dari belajar cara berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Pinter saja di kehidupan sekarang tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Pinter diiringi dengan tadi perilaku yang baik, diiringi dengan komunikasi yang baik sehingga dia dapat apa namanya hidup itu dapat berusaha bekerja karena mempunyai jejaring kerja yang banyak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dalam rangka mendidik putra putri Banjar di Kabupaten Banjarnegara yang ujungnya untuk menjadi generasi emas untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.